hal ya, Nabi Zakaria sendiri adalah seorang nabi, nggak pernah bisa melakukan hal itu. Tetapi Siti Maryam gitu, seorang wanita yang benar-benar disucikan oleh Allah, beliau bisa melakukan itu gitu. Dan pada akhirnya Nabi Zakaria itu tidak malu untuk berguru kepada keponakannya sendiri yang lebih muda gitu dan perempuan gitu. Jadi Nabi Zakaria mengambil guru adalah keponakannya sendiri, dia perempuan. Jadi Nabi Zakaria sendiri adalah laki-laki gitu. Maka nggak ada salahnya seorang laki-laki berguru kepada seorang perempuan itu diperbolehkan selama gitu ya kita menjalankan hal tersebut dalam koridor ketentuan syariat yang benar. Nah, sahabatku semuanya, saya juga izin mengingatkan ya, alhamdulillah acara SAMR THMR kemarin serentak hampir di 90 kota di Indonesia berjalan lancar, dan kami sendiri menjalankan SAMR THMR di Batang gitu ya. Nah, kami meminta tolong ya kepada teman-teman menyebarkan kebaikan dari ilmu magnet rezeki ini, khususnya kepada yang mempunyai saudara atau yang mempunyai teman gitu ya, atau yang terlihat punya sahabat tapi ada persoalan di daerah Pantura ya. Kalau mau datang ke daerah kami di Pekalongan, Batang, Pemalang, silahkan, bisa aja, bisa banget. Bahkan Bunda Susmiati sudah mendaftarkan diri untuk bulan depan gitu ya, dari Surabaya. Insya Allah mudah-mudahan ketemu ya Bunda Susmiati. Assalamualaikum Bunda Susmiati, sudah dikirim pada malam hari ini. Sudah sadar semangat Bunda. Mudah-mudahan semakin ajaib ya Bunda ya, menular Amin. sama teman-teman yang lainnya juga ya, kurang lebihnya seperti itu Bunda Susan. Apa yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini, mudah-mudahan dengan acara kita beriadah pada malam hari ini kita benar-benar membuka ya, jadi kulit keuangan. Lalu ini siapa ya yang bersih, mohon maaf ya. Yang aja siapa, Bu? Iya, mah. Baiknya ditutup dulu ya, mohon maaf ya. Baik, biasa nggak apa-apa, dahsyat, keren semuanya. Dahsyat. Iya, teman-teman semuanya, jadi acara SHMR THMR sendiri itu tidak hanya mengkhususkan kita belajar 7 jurus dasar ya, di SHMR ada 3, di THMR ada 4, tetapi di THMR sendiri pendalaman materinya sangat luar biasa karena kita offline-nya 1 hari full, dan kemudian nanti ada dapat 3 jurus tambahan yang ada di grup Facebook online ya. Jadi untuk sahabat yang belum pernah mengikuti acara offline dari kegiatan Magnet Rezeki, saya sangat merekomendasikan supaya ikut. Dan nanti urut-urutan belajarnya ada sendiri. Setelah sahabat belajar THMR, nanti boleh mengulang kembali di JOMR ya. Berlatih dan berlatih terus, jangan pernah berhenti gitu ya. Kalau kita berhenti nanti kita bisa terjebak dengan zona nyaman seperti yang sudah saya katakan tadi pagi ya. Mudah-mudahan kita semua yang ada di grup ini insya Allah semuanya adalah orang-orang yang istiqomah, semuanya orang-orang yang giat berlatih. Saya doakan rezekinya 5 miliar per bulan setiap hari, setiap Amin. bulan. Ya Amin. Mudah-mudahan ya Bunda ya. Iya, bisa juga. Sekarang udah mungkin semua. Iya, udah mungkin semua. Ya, Bunda, ya, mudah. Masya Allah, benar. Bisa. Insya Allah bisa. Amin. Iya. Ya. Monggo Bunda Susan untuk kegiatan riadahnya sekaligus materi dari LOP kita malam hari ini, kami persilahkan waktu dan tempatnya. Ya, Masya Allah. Dahsyat luar biasa ya Bunda Pita dan juga semua peserta. Yang di mana? Oh iya, harus diingatkan. Oke, ya, Masya Allah, tabarakallah. Semangat dahsyat Bunda Pita ya, dan juga teman-teman semua sahabat RFF LOP yang pada malam hari ini khususon ya, karena memang di sini kita ada judulnya kan privat ya, privat RFF LOP. Apakah itu RFF Release Forget Forgive? Kemudian LOP adalah Law of Projection. Bagaimana Law of Projection itu bisa melangit, mudah sekali mengangkasa, mudah sekali melesat menuju ke semesta. Itu filenya kita harus rilis.
rilis dari segala persoalan dan beban-beban kehidupan. Maka tepat sekali kalau pada saat malam hari ini kita menamakan ada rilis, forget, forgive, kemudian ada LOP. Ya, yang dibahas itu ada luka batin, penyembuhan sariawan hati, ya, kemudian juga penyembuhan ada jeruk nipis, ya, agar terminimalisir ya dari keraguan-keraguan, karena ragu itu adalah juga doa ndak baik gitu. Nah, yang direalisasi nanti ndak baik. Kenapa itu ya? Karena ndak baik itu kekuatannya ternyata 3 kali lipat di bawah sadar kita. Kalau yang baik itu kekuatannya hanya 1/3, maka harus diulang dan diulang. Kalau tidak baik itu bagaikan kita menuruni sebuah tangga. Bayangkan, ndak usah pakai energi aja udah langsung set gitu. Itu yang tidak baik ya. Yang tidak baiknya itu menurun energinya. Maka tidak usah pakai energi aja udah turun gitu kan. Nah, di zona nyaman itu cenderungnya sebenarnya adalah penurunan energi. Hati-hati ya kalau yang sudah banyak ajaibnya tidak mau berjuang kembali, yang sudah banyak ajaibnya tidak mau belajar lagi, yang sudah banyak ajaibnya tidak mau menularkan kembali kepada orang lain, tidak mau mengajak-ngajak kembali sesamanya, maka levelnya cenderungnya turun, bahkan bisa jadi istirahat Bapak Ibu. Ya, jadi ini hati-hati di sini ya, bahwa pada saat zona nyaman ternyata itu adalah sebuah bungkus permen yang sangat tebal. Zona nyaman yang tidak mau belajar kembali itu ternyata ujian yang sangat tidak mudah. Maka hati-hati di situ. Saya merasakan sendiri saat zona nyaman saya tidak mau bergerak, udah saya enjoy aja seperti ini. Ternyata memang betul ya, rasanya itu maaf ya, ndak semangat ya, kemudian MALAS gitu kan ya, karena semua sudah ada. Bangun tidur udah dicepake semua, suami udah baik, anak udah baik, seperti itu kan, usaha udah jalan semua, mau apa lagi gitu kan pikirnya. Tapi ternyata malah penumpukan energi gugur, mudah sekali emosi, mudah sekali ada rasa was-was di dalam diri. Nah, kalau sudah seperti itu, zonanya sangat menurun. Maka saya berjuang kembali, saya sampaikan ilmu ini, saya terus berjuang lagi untuk menambah kapasitas, menambah ilmu, belajar kembali seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, pada malam hari ini sangat dahsyat karena ini spesial Bapak Ibu ya. Spesial hanya di kelas RFF LOP. Boleh Bunda nanti ini baru datang ya. Spesial hanya di sini ya, membahas rahasia pendongkrak LOP double Bunda. Suara saya double, enggak kayak tadi. Oh ya. Coba gimana? Yang di awal Bunda Pita itu bagus ya. Tapi ini double Bunda Pita. Nah ini double 3 malah triple. Feedbacknya itu dari Google Meet Bunda. Apa-apa. Oh, gimana? Apa saya kecilkan? Ya, tapi nanti kalau Meet-nya dikecilin nanti nggak kedengaran yang di Meet. Oh, karena Bunda Pita suaranya ke Google Meet juga. Coba Bunda Pita dimatikan. Sudah dimatikan saya. Oh, sudah. Ya udah. Ya. Di Zoom suaranya echo Bunda Pita. Gimana ya Bunda Pita? Ini Bunda Mayano menyampaikan. Nah, udah, alhamdulillah. Dan Bapak Ibu semua, pada malam hari ini adalah materinya sangat spesial. Bapak Ibu sudah bagus, alhamdulillah. Bapak Ibu ambil pulpen ya, alat tulis ya, untuk bisa mencermati, walaupun nanti ada YouTube-nya ya, tapi saya nanti setelnya privat ya Bapak Ibu ya, karena ini khusus sekali malam hari ini adalah seluk-beluk dari ada LOP. Nah, nanti Bapak Ibu cermati, kemudian nanti praktekkan ya, cermati, mengerti betul, kemudian nanti diolah di dalam diri wilayah kuantum Bapak Ibu. Ya, saya mulai dulu. Mohon maaf tadi saya belum ada salam ya. Sambutlah salam terbaik dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innalhamdalillah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd.
16 tahun saya belajar ilmu spiritual, ilmu hipermetafisika, ilmu metafisika, ilmu energi, Bapak Ibu. Kemudian ada sekitar 5 tahun, 6 tahun ada di magnet rezeki, ya. Pada saat kita belajar LOP, ternyata ruhnya dari ilmu magnet rezeki ada di sana, ada di LOP, Bapak Ibu, ya. Nah, kita berdoa dulu ya, Robbi Sofli Sotri wa Yasirli Amri wal datang lisani ya kau poli anobat. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah, jadi kita ada beling dalam belajar, ya. Apakah itu law of projection, Nah, kita nanti akan belajar bagaimana kita memproyeksikan, karena law of projection ini adalah proyeksi pikiran kita. Kita mengulik sampai dengan nanti ada di inti-intinya. Ternyata betul Bapak Ibu, saat ada kita ketidakmudahan, tumbuhkan di perjalanan, kemudian kita tinggal mainkan aja LOP, benar-benar kayak menjentik 2 jari celing, langsung aja. Nah, coba ini nanti dicoba ya, dipraktekkan, diulang dan diulang. Nanti betul-betul seperti itu adanya. 5 miliar tiap hari bisa jadi terjadi, Bapak Ibu, ya. Nah, intinya dari law of projection ini, ya, inti dari LOP ini adalah sebenarnya hukum yang bersifat mendunia, universal, ya, yang menyatakan bahwa apapun yang kita pikirkan itu akan jadi nyata. Sudah banyak yang menyampaikan. Kemarin ada Syekh ya yang dari Arab, enggak tahu ilmu LOP, tapi memang sepakat bahwa pengetahuan dan juga agama menyatakan bahwa apa yang dipikirkan itulah nasib Anda. Apa yang Anda proyeksikan, apa yang Anda pikirkan itulah nanti akan jadi kenyataan. Apalagi diulang dan diulang dan diulang, gitu Bapak Ibu. Nah, persoalannya ternyata seringnya kita memproyeksi hal-hal yang tidak kita inginkan. Kita tak mengerti dan tidak memahami hukum proyeksi ada di otak kita. Saat ada tumbukan, langsung kita cemas, langsung kita mengikuti janu, lo kok seperti ini, lo kok seperti itu, kayak gitu kan. Tidak bisa mengendalikan pada hal-hal yang kita inginkan. Nah, ini tumbukannya ada di sini Bapak Ibu, ya. Contoh saja, ya, saat kemarin ada di SHMR, contohnya ada cerita seorang ayah yang tertumbuk, mobil barunya dicoret-coret oleh anaknya. Kemudian kaget, lo kok seperti ini, anakku kamu tuh kurang ajar. Dilanjut itu dengan memukul-mukul tangan anaknya. Akhirnya tangan si anak ini berdarah-darah sampai dengan ada infeksi dan harus diamputasi. Nah, fatal kan Bapak Ibu? Ya, proyeksinya tidak baik. Ada suudon di sana. Kedua, contoh lagi. Saat ada suami senangnya dolan, kalau cara Batang Pekalongan mayeng baik gitu kan, mayeng baik gitu. Nah, istrinya cemas nih, ngomel-ngomel, udah pulang gini, ini ya bantal kamu udah di luar aja ya tidurnya gitu, marah. Itu kan, udah marah nih. Akhirnya yang terjadi apa? Terjadi suami ilfil dan terus menerus ada terjadi tuduhan. Suami juga membalas, keluarganya menjadi tidak bahagia. Coba kalau misalnya saat suaminya tidak betah di rumah, wow keren. Kerennya apa? Kerennya saya harus memperbaiki diri gitu kan. Saya nih harus berubah gitu kan. Saya harus mempercantik diri saya. Nggak cantik wajahnya aja, tapi cantik hatinya. Nah, kemudian ada kekuatan. Suamiku baik, suamiku ganteng, suamiku soleh. Terus seperti itu saat pulang, ganteng banget dari masjid ya, gitu kan. Padahal dari dolan, gitu kan. Tapi kan ini kan kita memang masih memainkan ada switch fokus ya. Ada pujian di sana. Nanti suaminya bingung gitu kan. Bingung happy gitu. Istriku kok udah enggak marah nih gitu. Ini contoh-contoh kekuatan hati ya yang kita seperti di sana itu disiplin kata diterapkan ya. LOP proyeksi itu betul-betul diterapkan. Ya, memang seperti sandiwara, tetapi ini adalah permainan wilayah kuantum yang kita ada action kan ada di dunia. Bukankah banyak orang
orang soleh mengatakan dunia adalah panggung sandiwara. Tapi kita sandiwaranya baik kan, mau mengajak pada anggota keluarga kita itu kepada kebaikan. Daripada saat ada anggota keluarga kita yang tidak tepat kemudian kita marah-marah menghakimi, tidak akan selesai Bapak Ibu. Tapi kita permain sandiwara nih, tapi sandiwaranya yang mengarah kepada kebaikan, kesolehan, kebahagiaan, ya, samara, sakinah, mawaddah, warahmah. Kemudian apalagi contohnya, saat anak main game terus-menerus, orang tuanya marah, main game aja terus seperti itu. Ya anak akhirnya gini, ya udah, ibu kan nyuruh saya main game, ya aku main game terus aja gitu. Nah itulah yang terjadi gitu. Kalau kita saat melihat tidak baik, kemudian kita lontarkan lagi tidak baik gitu kan. Apalagi contohnya saat bisnis ya belum jalan, kemudian futur, putus asa, yang ada keluh kesah. RFFLOP ya, ayo kita balapan, semoga jadi doa ya. Kan kita menulis kayak panah Arjuna ya di Ustadz Nas ya. Kita enggak pakai suara tapi menulis, silakan untuk diketikkan dengan semangat. Ini adalah termasuk bagian dari proyeksi kita. Katakan bahwa diketikkan, saya sehat, saya semangat, saya bahagia, saya umurnya panjang, saya mulia, saya kaya, saya berkah, saya keberlimpahan. Tulis gitu ya. Nah kalau ada yang belum menulis enggak apa-apa, tulis saya sehat, saya bahagia, ya bukan pakai suara tapi pakai ketikan ya agar nanti fokus ya. Kemudian yang masih ada punya bolpen, tulis ada di ini boleh ya, di kertas ya. Saya sehat, saya bahagia, saya umur panjang, saya mulia, saya kaya, saya berkah berkelimpahan. Katakan demikian agar itu menjadi proyeksi-proyeksi yang kemudian mewujud ada. Nah, kata-kata kita adalah bentuk investasi dari kristalisasi pikiran-pikiran kita ya. Kata-kata kita itu adalah kristalisasi dari apa yang kita pikirkan. Untuk memahami dari kerja LOP, kita harus memahami cara kerja otak kita. Karena LOP itu ada letaknya di otak. Ya, bagus. Pada menulis ya, saya sehat, saya bahagia, saya umur panjang, saya mulia, saya kaya, saya keberlimpahan. Ya. Nah, kita tahu dulu ya apa bagian-bagian dari otak kita, otak manusia, cara kerjanya bagaimana. Otak kita berdasarkan cara kerjanya itu dibagi menjadi 3 bagian. Bapak Ibu kalau ada kata-kata yang mungkin ya agak lain dari Magnet Rezeki, karena ini bahasa New Neuro Linguistic Programming, diterima aja dulu. Tapi saya sertakan pula bahasa-bahasa Magnet Rezeki agar kemudian mudah sekali nanti diserap ya. Berdasarkan cara kerjanya di otak kita ya, otak kita kan bentuknya kan seperti sujud gitu ya. Ternyata di dalam cara kerjanya itu ada 3 bagian. Yang pertama namanya adalah conscious mind. Nah ini bahasa Neurolinguistic Programming ya. Conscious mind ya, itu kalau di Magnet Rezeki di kita biasa menyampaikan adalah positive thinking gitu. Thinking ya adalah pikiran sadar. Pikiran sadar, conscious mind dan adalah positive thinking kita. Thinking kita ini ya. Jadi pikiran sadar kita. Ini bagian pertama dari otak kita. Kemudian yang kedua adalah unconscious mind. Pikiran bawah sadar atau ya yang sering kita sebutkan di Magnet Rezeki itu adalah feeling. Be positive, be happy gitu kan. Be happy nih feelingnya biar happy. Nah, feeling di sana ya atau perasaan ya atau pikiran bawah sadar. Di bawah sadar itu Bapak Ibu kayak naruh kunci tahu-tahu seruk gitu di mana gitu ya, lupa gitu kan, ditaruh aja gitu. Kenapa? Karena dari pikiran sadar terserap tidak bisa nampung maksimal, hanya 12% yang ada di sana. Kemudian selebihnya 88% masuk ke bawah sadar Bapak Ibu. Nah, masuk ada di wilayah perasaan tadi. Maka di bawah sadar Bapak Ibu berisikan ada memori data masa lalu.
Ini kalau Bapak Ibu paham kayak gini, ya Allah ternyata di dalam diri saya itu begitu lengkapnya kayak gitu ya. Nah, di samping ada memori, di sana ada emosi. Tersimpan ada emosi Bapak Ibu. Emosi baik, emosi tidak baik. Jadi diingat ya Bapak Ibu, emosi itu bukan tidak baik aja. Emosi itu bisa gembira, bisa marah gitu. Bisa senang, bisa sedih gitu. Nah, emosi ini adalah luapan dari perasaan kita. Kemudian menyimpan dari banyaknya rekaman-rekaman pengalaman data masa lalu, baik menyenangkan maupun tidak menyenangkan. Bagaikan ada di komputer, itu namanya hard drive yang menyimpan data-data kehidupan kita secara otomatis gitu Bapak Ibu. Jadi di sana ada kecewa, ada cinta, ada nilai-nilai kehidupan, ada keahlian kita, itu tersimpan di sana Bapak Ibu. Bukan hanya di otak, bukan hanya di pikiran, ya, bukan di pikiran sadar. Ternyata di pikiran bawah sadar itu terletak ada potensi-potensi kita, gitu Bapak Ibu. Ada skill, ya, ada potensi, ada talenta di sana Bapak Ibu. Tapi di sana juga ada menyimpan data masa lalu, gitu Bapak Ibu. Nah, keren ya. Jadi makanya data masa lalu yang gugur, ya, itu yang dinamakan negatif deep anchor, itu harus betul-betul dikeluarkan, didetok, agar nanti yang ada adalah positif deep anchor yang membawa kesemangatan. Akhirnya potensi dan skill dari Bapak Ibu itu akan memuncul. Kalau sudah seperti itu, generator bekerja, Bapak Ibu mudah sekali kreatif positif. Buat apa aja itu jalan, kayak Ustadz Nas. Buat apa aja jalan. Karena di sana di data bawah sadarnya itu sudah benar-benar terilis. Nah, alam bawah sadar seperti halnya harta karun yang terpendam di dalam diri kita. Apabila kita bisa memanfaatkannya dan kita tahu cara kerjanya, maka malam ini kita belajar dan terus-menerus kita belajar. Yang tidak ada di ruangan RFFLOP, Masya Allah benar-benar tidak beruntung Bapak Ibu. Kan saya tidak jelaskan di tempat lain karena ini benar-benar secret Bapak Ibu, ya. Ini benar-benar rahasia gitu. Nah, di bawah alam sadar inilah, ya, akan membentuk sifat-sifat diri kita. Ada sifat gugur, ada juga sifat brilian, ya. Dan keputusan-keputusan kita yang berdampak pada masa depan kita. Maka pada saat ragu-ragu, ya, mintalah ada syafaat Allah. Dan pada syafaat diri sendiri, yaitu yang di dalamnya ada jiwa. Letak terdalam dari perasaan ada jiwa. Nanti saya jelaskan yang ketiga. Namanya adalah super conscious mind. Nah, inilah jiwa kita. Gitu. Pada saat kita galau mengambil keputusan, itu untuk minta syafaat Allah dengan ada sholat istikharah. Sholat tobat dulu, sholat hajat, sholat istikharah, gitu kan. Agar apa? Agar super conscious mind-nya itu nanti bercahaya, gitu Bapak Ibu, ya. Tetapi pada saat ada kegalauan tadi, letaknya ada di perasaan, di feeling kita, di bawah sadar kita. Maaf, ya, ada di wilayah bawah sadar kita, benar. Lalu yang ketiga adalah ada wilayah di otak kita, ya, bagian cara kerjanya yang ketiga itu ada super conscious mind, pikiran menuju ke lebih baik. Ya, kalau Bapak Ibu ikhlas, saya terangkan ya sampai selesai. Mohon izin saya nyalakan AC dulu nih. Ternyata nyala nih, nyala nih karena menjelaskan wilayah kuantum. Merangkainya 1 hari full ini Bapak Ibu, enggak kemana-mana ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu semua yang dicintai oleh Allah, jadi super conscious mind ini adalah ruh kita, jiwa kita, kekuatannya terbesar ada di otak kita. Yang dinamakan kalau di psikotronika, ilmu yang sebelumnya saya ikuti sebelum Magnet Rezeki, itu namanya ada di otak tengah gitu. Nurani gitu bilangnya, nurani gitu kan. Ada hati nurani di sana gitu kan. Ada kekuatan yang sangat besar
ya. Kemudian mengendalikan wilayah perasaannya, ya, wilayah yang di bawah sadarnya, kemudian mengendalikan wilayah sadarnya, pikiran sadarnya. Nah, bayangkan Bapak Ibu, saat law of projection itu melangit bagaikan sebuah penerbangan untuk mencapai apa yang kita inginkan, apa yang ingin kita wujudkan, ya. Bisa itu berupa impian atau harapan-harapan kita. Harapan apa nih? Harapan saya pengen sehat, harapan kita keluarganya pengen sakinah mawaddah warahmah, anak-anaknya soleh-solehah, harapan 5 miliar tiap bulan agar bisa membayar amanah, harapan ada teman ada di mana-mana agar kelak bisa husnul khotimah. Ini harapan-harapan kita. LOP bagaikan sebuah penerbangan, ya, untuk mewujudkan dari impian dan harapan. Dan alam bawah sadar kita, perasaan kita itu adalah pilotnya, pengendaranya. Yang kemudian jiwa kita atau motivation nurani kita itu ternyata adalah kontrolnya gitu. Ada mesin remote-nya di sana gitu Bapak Ibu. Kontrolernya gitu ya, pengendali utamanya. Kemudian LOP ini bekerja berdasarkan prinsip-prinsip yang akan saya bahas, kurang lebih ada 9. Mungkin kalau ada ketemu lagi prinsip bisa ditambahkan, tapi saya ketemu malam ini adalah 9. Oke, yang pertama, di dalam prinsip LOP yang bagaimana bisa nanti mendongkrak, ya, mendongkrak kekuatan law of projection kita, mudah sekali mewujud ada. Yang pertama, kita pahami Bapak Ibu, ternyata diri kita adalah magnet. Sadar nggak sadar, kita adalah magnet, tulisannya seperti itu Bapak Ibu. Kita sadar nggak sadar adalah magnet yang nggak saja menarik apa yang kita pikirkan, tetapi sangat dahsyat sekali apabila yang kita pikirkan itu sambil dirasakan, gitu Bapak Ibu. Jadi kita bisa menarik apapun, ya, dari apa yang kita pikirkan dan yang kita rasakan. Baik itu adalah pikiran gugur ataupun pikiran-pikiran yang brilian. Nah, dan magnet yang powerful ketika kita bekerja sama dengan emosi dan perasaan yang sangat kuat, makanya ada VAS, TSL. VAS ada di visualisasi, ya, kemudian ada self talk dirasakan, itu agar emosinya di sana itu bekerja. Nanti LOP akan mudah sekali ditarik. Bapak Ibu menjadi orang yang baru, jalannya itu kenceng, nggak kenal bingung, nggak kenal capek, udah jalan aja kayak gitu. Ketemu aja ide-idenya, kamu seperti ini, kamu seperti itu, kamu kayak gini ya, kamu kayak gitu. Jadi kayak ditunjuk-tunjukin, udah ada petanya gitu Bapak Ibu. Ya. Jadi pada waktu Bapak Ibu LOP itu akan kuat dari pikiran ditambah dengan ada emosi perasaan yang sangat powerful di sana. Nanti LOP-nya sangat mudah mewujud ada. Nah, makanya Bapak Ibu hati-hati sekali perilaku kita, ya, saat kita itu sakit hati, ya, atau masih ngomongin orang, ya, karena apa? Pada saat kita hibah ngomongin orang, itu kan kita memikirkan, ya, apalagi dengan perasaan membenci gitu kan. Nah, kita pasti menarik ada banyak kuman tuh saat kita ada kebencian gitu kan, kita ada kemarahan gitu kan. Hati-hati. Saat kita masih ada sakit hati, pikiran kita gugur. Apalagi sambil ada perasaan gitu. Dia jahat gitu. Nah, udah dia jahat gitu kan, terus nangis kayak gitu kan. Udah narik apa aja tuh yang hal-hal yang enggak baik. Ngeri nih Bapak Ibu. Maka harusnya saat ada tumpukan, keren, astagfirullahaladzim, ambil air wudhu, sholat. Ambil air wudhu, garpu talam. Untuk apa? Menetralkan dari rekaman-rekaman gugur yang akan masuk ke wilayah bawah sadar. Bahaya Bapak Ibu kalau sampai masuk ke sana, ya. Hibah membicarakan berita-berita yang tidak baik dari orang lain, ya, dengan perasaan yang benci, julid, iri dan merendahkan.
ternyata masih menarik energi rendah menuju ke dalam diri kita. Kemudian bisa jadi naudzubillah suatu hari nanti tiba-tiba diri kita lah yang ada di seperti itu posisinya. Nah, inilah Bapak Ibu hati-hatinya. Nah, akhirnya secara tidak sadar diri kita menarik energi bubur mewujud di dalam keseharian kita, di kehidupan kita sendiri. Maka hati-hati ya, jangan sampai kita membicarakan kejelekan orang lain. Apabila kelihatan, kita doakan. Apabila rasanya tidak nyaman gitu ya, pokoknya kita doakan ya, atau kita tutup. Apabila di HP kita itu ya adanya kok mungkin difitnah ya, kemudian diancam. Saya pernah 2 tahun itu diancam. Alhamdulillah setelah tak baca gitu langsung delkon, tak baca lagi langsung udah tak hapus seperti itu. Dulu pakainya SMS Bapak Ibu. Jadi tidak bisa kalau misalnya apa sih namanya kalau sekarang itu ya diblokir kayak gitu tuh belum bisa dulu ya, hampir 2 tahun. Tapi itu saya nikmati gitu ya sebagai daya imun itu Bapak Ibu ya. Nah, inilah hati-hati Bapak Ibu saat tidak bisa untuk memproteksi diri, kemudian kepahitan ke dalam. Itu menjadi ada nasib yang tidak baik di kelanjutannya. Nah, suatu saat Bapak Ibu kita sendirilah nanti yang mengalami tumbukan-tumbukan bubur seperti apa yang kita bicarakan itu Bapak Ibu. Membicarakan teman, membicarakan kejadian karena kita tidak menyukainya, kita terus-menerus membicarakan peristiwa itu, ya akhirnya terjadi ada hukum tabur tuai. Siapa menabur ketidakbaikan, akhirnya menuai ketidakbaikan. Nah, kalau kita menabur hal-hal yang tidak baik, kita mengalami nanti akhirnya layar kita tidak baik Bapak Ibu. Tidak di jalan apa Bapak Ibu? Di depan pintu gerbang Bapak Ibu. Di depan pintu gerbang masih gerak-gerak gitu kan pagi hari gitu kan, masih gerak badan. Tiba-tiba ada anak SMA lewat Bapak Ibu. Lewat pakai motor kencang banget Bapak Ibu. Langsung menyambar beliaunya Bapak Ibu. Langsung terkapar, kemudian ada ini apa namanya pendarahan di otak. Pendarahan di otak, kemudian dibawa ke rumah sakit, ke sana ke sini ke situ. Banyak sekali rumah sakit yang sudah menangani Bapak Ibu. Sampai dengan sekarang ini ya Allah, kita doakan beliau ya Allah dalam kondisi yang stroke Bapak Ibu. Kemudian diterapi sembuh, bisa jalan, tetapi otaknya sudah tidak ingat. Ini bapak siapa, ini siapa, itu siapa, tidak ingat semua Bapak Ibu. Tidak ingat semua Bapak Ibu, sudah tidak ingat, sudah lupa. Nah, inilah Bapak Ibu hati-hatinya kita ya. Jadi kalau ada orang yang masih mengalami ada ketidakmudahan, kita doakan, kita empati gitu ya. Kita empati ya, kita doakan ya. Karena untuk apa? Untuk menetralkan sebenarnya. Menetralkan dari alur energi yang guburnya tadi, jangan sampai nimbal nular gitu Bapak Ibu. Jadi kita muliakan gitu. Muliakan dengan doa-doa terbaik. Jadi akhirnya terproteksi ke orang yang mendoakan baik tadi. Ya energi guburnya tidak masuk itu Bapak Ibu. Tetapi pada saat ada orang yang mendapatkan hadiah misalnya ya, orang yang masih mendapatkan ada kemuliaan, kita doakan justru nyambung gitu kan, justru nyambung karena kan plus dengan plus kan ketemu, nyambung, nular gitu Bapak Ibu. Inilah manfaatnya orang untuk selalu menjaga energi baik itu seperti itu. Pada hal yang baik nanti akan ketularan. Tetapi pada hal yang gugur di luar sana karena kita doakan itu membuat proteksi, membuat ada pagar ya, pagar baik pada diri kita ya. Itu adalah sebagai contoh ya Bapak Ibu saat memikirkan kecelakaan ya, membicarakan kecelakaan akhirnya seperti menarik hal itu terjadi. Maka tidak ada pilihan lain Bapak Ibu kecuali adalah kita berpikir baik saja. Mulai sekarang Bapak Ibu berpikirlah tentang kesuksesan, tentang keselamatan, tentang keberhasilan bisnis ya, tentang apa baiknya pasangan hidup kita, baik hatinya pasangan hidup kita. Yang buburnya kita maafkan, kita berusaha untuk doakan. Nanti kalau bisa 10% kita ngomong, kita edukasi. Baik itu adalah suami mengedukasi istrinya, itu wajib ya, mendidik istrinya.
istri memberikan usulan. Kalau istri bukan mendidik suami, gitu, mengusulkan, karena suami posisinya ada di atas istri, ya, jadi mengusulkan, ya, memberikan doa, memuliakan. Nah, sambil menyampaikan, ya, tidak dengan ada menekan, karena suami posisinya di atas, Bapak Ibu. Cenderungnya garis, nanti garis kebenaran, apa sih kamu gitu. Nah, jadi perisai. Jadi kita harus cari cara biar jangan jadi perisai gitu kan. Ya kita berarti menjunjung, menyanjung. Kemudian nanti langsung dikasihkan jazz gitu kan. Ini kayak gini Mas, kayak gitu kan. Silakan kayak gitu. Akhirnya kan masuk tuh, oh iya ya kayak gitu kan. Kemudian berproses baik ya. Nah, kenapa saya sampaikan ada di afirmasi, ada di doa. Ya Allah, berikanlah Engkau ridhomu ya Allah, berikanlah kami ridhomu ya Allah, berikanlah Engkau ridho kepada kami ya Allah, Engkau berikanlah kami ridho dan berkat darimu ya Allah, berikanlah kami kesehatan jasmani dan rohani kami ya Allah, berikanlah kami keselamatan dimanapun kami berada, berikanlah kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ini untuk apa? LOP, proyeksi gitu. Mulai sekarang kita berpikirnya adalah hal-hal yang baik-baik saja. Sehatnya kita, naik gajinya kita, naiknya penjualan bisnis kita, ya, yang semua di ASN, ya, naiknya jabatan dari Bapak Ibu dan lain-lain. Nah, inilah perjuangan dari diri kita pada hal-hal baik di wilayah kuantum, ya, untuk memproyeksikan hal-hal yang positif untuk kehidupan kita. Jadi nanti alam bawah sadar kita akan bisa memproyeksi hal-hal yang baik di sana. Karena apa? Di bawah alam sadar kita itu enggak bisa membedakan dia itu adalah positif atau tidak. Yang penting diproyeksikan terus, ya itu yang saya realisasikan gitu Bapak Ibu ya. Akhirnya diantarkan menuju perwujudan dari apa yang kita proyeksikan di sana. Itu Bapak Ibu ya. Yang ketiga Bapak Ibu, di dalam ada LOP kita ada masa tunggu, ya, ada masa tunggu, yaitu adalah buffer time. Nah, masa tunggu ini adalah posisinya dari sekarang kita LOP, dari sekarang kita untuk memproyeksikan, ya, dan perwujudannya itu ada jedanya Bapak Ibu. Ada jeda, yaitu adalah masa tunggu namanya. Jadi pada saat kita LOP tidak langsung terwujud ada. Karena apa? Ada buffer time. Hanya Allah yang tahu Bapak Ibu. Hanya Allah yang ini maha memberikan realisasinya. Nah, di sana ada yang namanya buffer time. Maka yang perlu kita lakukan Bapak Ibu, ya kita harus bersabar, harus terus tambah nilai baik. Nah, di dalam masa tunggu ini ternyata kabar baiknya nih Bapak Ibu, kabar baiknya good news untuk kita ya. Dengan adanya buffer time ini akhirnya tidak semua pikiran kita itu mewujud dengan instan. Utamanya adalah apabila kita sudah tidak sadar ada memproyeksikan sesuatu yang tidak baik. Coba kalau tidak ada buffer time Bapak Ibu, mengerikan justru Bapak Ibu. Nah, sekarang ini Bapak Ibu yang belum terrealisasi LOP-nya, bersyukur saja, karena barangkali Bapak Ibu, ya, saya gitu dan kita semua barangkali masih ada pertimbangan dari Allah hal-hal yang tidak baiknya, jadi nunggu kepantasan Bapak Ibu gitu. Nah, buffer time ini adalah sifatnya untuk memaafkan saat ada proyeksi kita yang tidak baik. Jadi tidak langsung tertarik pada kehidupan kita. Ada hal-hal buruk yang bagaimana? Contoh ya, misalnya kita tertumbuk, ya, saat itu usahanya belum jalan, kita mengeluh, ya, kemudian kita ada kepahitan, itu tidak langsung kemudian bertubi-tubi ada ketidakmudahan gitu, enggak. Atau misalnya masih putus cinta, ya, putus ada hubungan dalam keluarga, ya, ada suami istri, itu kan itu kepahitan berulang kali itu, ya. Tapi di sana ketidakmudahannya, ya, tidak kemudian langsung bertubi-tubi, tidak. Karena apa? Ada buffer time.
unsur pemaaf dari law of projection kita, ya, dari energi bawah sadar itu mengalahkan pikiran sadar kita, gitu Bapak Ibu. Nah, makanya kita selalu monitor nih perasaan kita. Saat kita mendengar ada berita-berita yang tidak baik, ya, lalu berlangsung terus-menerus sehingga masuk ke bawah sadar, kita menikmatinya, kita mendengarkannya, kita mengikutinya, gitu kan. Perasaan dan emosi kita di sana itu bekerja, kemudian deg-degan dan menjadi trauma. Ternyata hal itu sangat membahayakan karena bisa menarik peristiwa yang sama terjadi dalam kehidupan kita. Contohnya apa? Orang yang senang melihat infotainment artis-artis itu, ya. Pada saat mohon maaf ada perceraian, ada percekcokan, ya, ada perselisihan, itu terserap terus sampai masuk ke perasaan, ya, kemudian dirasakan, dan tiba-tiba saja dengan suaminya atau suami dengan istrinya, dengan pasangan hidupnya ada tumbukan, tiba-tiba langsung itu bergetar. Ya udah, selesaikan aja kayak gitu, langsung emosi karena bawaannya itu seperti apa yang dilihatnya setiap hari. Maka bahaya tentang tontonan nih Bapak Ibu. Tontonannya harus tontonan yang bisa jadi tuntunan, gitu kan. Tapi Bapak Ibu, kita bukan berarti sama sekali tidak mendengar berita-berita dari luar, bukan begitu. Nah, kalau begitu saya puasa berita aja Bunda, saya takut, gitu kan. Saya takut nih kalau nanti saya menyerap hal-hal yang ini yang banyak terjadi nih di artis dan lain-lain. Bukan seperti itu Bapak Ibu, ya. Bukan kemudian kita takut mendengarkan berita, enggak membuka internet mungkin, ya, kemudian juga sama sekali enggak melihat televisi, ya. Nanti kita ada ketakutan di sana, itu juga perisai Bapak Ibu. Jadi seperti ini, kita bijak aja, ya. Pada waktu kita melihat sekilas, oh seperti itu, ambil pembelajarannya. Sudah enggak usah diikuti sampai oh kayak gitu ya, oh bentuknya kayak gini, oh kepahitan ya, Masya Allah itu Dewi Persik ya sama mantan suaminya, gitu kan. Sekarang kan masih heboh itu ya. Tapi kita enggak usah ngikutin kayak gitu, cuma untuk ini aja pembelajaran. Karena apa? Saat kita betul-betul proteksi berita, kita bagaikan kayak anak kecil yang benar-benar dikurung, gitu kan. Ya, akhirnya daya imun itu enggak naik Bapak Ibu. Ya karena kan takut, hidupnya steril sekali, bersih sekali, gitu kan. Akhirnya hidup ini tubuhnya, ya, anggota tubuhnya itu sering rentan dengan sakit, gitu Bapak Ibu. Jadi sering ada keluhan nanti karena apa? Karena dia takut, gitu kan. Nah, takut sendiri itu kan bagian dari perisai. Saat anak-anak, ya, saya dulu kan kerja, ya, ada di Pekalongan dengan Chinese, gitu ya. Saya dulu pernah kerja di sana. Itu anaknya benar-benar dipegang orang itu enggak boleh Bapak Ibu. Di kamar terus itu. Akhirnya apa Bapak Ibu? Penyakitnya maaf ya kuning. Jadi ada apa ya namanya ya? HB apa namanya kayak gitu ya. Jadi ini apa penyakit kuning? HB2 atau bagaimana gitu ya. Karena apa? Betul-betul diproteksi. Kalau dipegang itu nanti kotor. Kalau keluar nanti kena debu kayak gitu kan. Jadi di rumah terus gitu. Nanti kena matahari itu ada kumannya, padahal kan menyehatkan kan. Nah itu udah takut sendiri gitu kan. Udah nuduh lagi. Itu juga menjadi berpikiran menarik gitu kan. Menarik ada penyakit gitu ya. Nah ini Bapak Ibu ya, jadi kita sikapi ya dengan baik. Kita tetap mendengarkan berita gitu kan. Tapi tidak kemudian cermati, dihayati sekali untuk berita-berita yang bubur itu loh Bapak Ibu ya. Kita tahu aja, tapi untuk membentuk ada antibodi, ya, ada proteksi, ada penjagaan. Nah, penjagaan nih antibodi di dalam tubuh kita, ya. Nah, kita tidak boleh memikirkan hal-hal yang negatif, dan kita harus membangun pikiran-pikiran yang positif, ya, sehingga perasaan kita juga menjadi positif, bahagia, dan kemudian menjadi ada
wilayah nyata, layarnya pun menjadi baik, ya, menjadi bahagia. Ini yang keempat, ya. Perasaan kita ternyata mengalahkan pikiran kita, ya. Lalu yang kelima, ya, boleh Bunda Rohmah izin off kamera, ya. Yang kelima, bawah sadar, ya, bawah sadar ini kan perasaan, tidak mengenal kata tidak, ya. Tak mengenal kata tidak atau tak mengenal kata negasi. Ini di materi ada ini ya, apa namanya, disiplin kata di SNM, ya. Alam bawah sadar kita, di bawah sadar kita yang 88%, dia ada data-data memori kita, itu tidak mengenal kata tidak. Dia akan mewujudkan apa yang diucapkannya, gitu. Apa yang diucapkan oleh pikiran melalui ada anggota tubuh yang bernama mulut. Nah, apalagi diucapkannya berulang-ulang sambil dirasakan, gitu. Maka mudah terwujud ada. Apalagi hal-hal yang tidak baik, daya kerjanya itu 3 kali lebih besar mewujud ada, ya. Makanya pada saat ada kata-kata saya sakit misalnya, nah pilih nih lawan katanya, saya masih tidak sehat, ya. Lawan katanya apa, kan sehat, di depannya dikasih tidak. Nanti yang masuk di bawah sadar itu adalah sehat, gitu Bapak, ya. Nah, miskin, kaya, ya belum kaya. Tolol, maaf ya, belum pintar, gitu Bapak Ibu, ya. Berkhianat, belum setia. Maka pilihlah lawan katanya yang positif, ditambahkan ada tidak di depannya. Ini untuk percakapan sehari-hari, gitu ya. Kecuali misalnya mentor masih menyampaikan ada materi, ini kan untuk lebih mudah kepemahamannya, ya. Jadi seperti di Al-Quran itu ada kata-kata neraka jahanam, zolim, kayak gitu kan. Itu memang disampaikan untuk apa? Peringatan, pembelajaran, edukasi, agar menjadi kita lebih hati-hati. Yang keenam, memikirkannya terus-menerus ditambah dengan ada emosi, ya, emosi dari perasaan kita akan mempercepat LOP terwujud ada di dalam diri Bapak Ibu. Saya pernah suatu saat, ya, mimpi gitu Bapak Ibu. Mimpi kok ada uang banyak sekali nih di jalan, kayak gitu. Itu berulang kali Bapak Ibu. Gitu kan. Nah, ternyata ya kabar baiknya hal itu memang kok mewujud ada, kayak gitu kan. Karena apa? Itu bisa jadi, ya, LOP kemudian jauh kan. Tak VN, Mbak Salsa yang tenang, ya, Mbak Salsa yang cool, adem, hadapi dengan nyaman. Apa sih yang membuat ada di sana itu rengget gitu? Rengget itu kotor, ya. Ada apa di sana? Udah lepaskan, rilis. Masih dengan siapa? Nggak nyaman dengan siapa? Rilis, lepaskan. Karena dia masih hijau, ya, mudah sekali menangkap, dan dia kan hafal Al-Quran, ya, mudah sekali menangkap. VN yang kedua, Mbak, sekarang visualisasikan, rasakan kalau Mbak Salsa udah lulus. Kemudian rasakan Mbak Salsa senang sekali di sana. Saya mudah lulus, saya mudah kerjakan tesnya, saya mudah diwawancara, saya lancar menjawabnya, gitu. Ibaratnya seperti itu, ya. Kemudian doakan itu dosennya, doakan itu semua orang-orang di sana. Nah, pada saat mendoakan, ya Allah muliakan dia, ya Allah bahagiakan dia, Mbak Salsa sendiri ya bahagia, gitu. Jadi Bapak Ibu mendoakan orang lain bahagia, Bapak Ibu sendiri ternyata yang dapat bahagia, Bapak Ibu, gitu, ya. Nah, tidak ada ruginya mendoakan orang lain bahagia, Bapak Ibu. Karena apa? Kita sendiri yang dapat kickbacknya dulu, ya. Dapat kickbacknya 3 kali lipat lebih cepat, gitu, ya. Sesuai dengan keikhlasan dari Bapak Ibu, ya. Nah, Bapak Ibu ingat, ya, di sini ada pedang bermata 2, ya. Pada saat Bapak Ibu memikirkan yang baik, ya, dengan ada emosi, maka mudah sekali menariknya. Contoh, misalnya contoh Bapak Ibu, ya. Saya ini praktek ada di online saya. Nah, saya praktek nih Bapak Ibu. Karena ini kan pakai
pakai ada wilayah dalam ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ngematke saya itu harus temenanan gitu untuk prakteknya. Hanya ada di RFFLOP nih Bapak Ibu. Contoh ya. Saat itu penjualan online saya turun. Kemudian saya praktek seperti ini. Saya bayangkan, saya rasakan dengan senang. Terima kasih ya Allah, resinya ribuan datang kepadaku. Terima kasih ya Allah, penjualannya meningkat dahsyat. Terima kasih ya Allah, Engkau berikan banyak sekali packing ada di online saya. Terima kasih ya Allah gitu. Terus saya kayak gitu. Jadi terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Seperti halnya kemarin pada waktu materinya, Bapak Ibu bisa cepat lunas amanah itu dengan segera. Materinya kan gitu. Terima kasih ya Allah, uangnya sudah ada, gitu kan. Terima kasih ya Allah, uangnya sudah ada. Nah, cara itu adalah untuk mewujudkan apa yang kita inginkan itu lebih mudah dapat. Allah yang atur Bapak Ibu, kita ndak usah mikir bagaimana caranya ya. Kalau udah seperti itu perisai Bapak Ibu, kita itu ndak bisa menentukan seperti apa itu wilayah Allah kok, gitu kan. Jadi ya udah pada saat terima kasih ya Allah, resinya ribuan datang kepadaku. Terima kasih ya Allah, penjualan udah meningkat berlipat-lipat. Terima kasih ya Allah. Setelah itu lepaskan TSN. Udah wilayah Allah, wilayah kita kan memesan aja kan. Nah setelah itu tinggal tambah nilai-nilai baik ya. Kerjakan tugas-tugas dengan sebaiknya, muliakan siapa, ada suaminya, anaknya, makanya saya belikan ada kue milad gitu kan. Wah ini saya harus muliakan suami saya nih. Wah suami saya bilangnya, wah hari ini aku dapat keajaiban. Siapa yang mau keajaiban, ajaibkan orang-orang di sekitar kita gitu kan. Senang sekali Pak Gatot ya, saya berikan ada kue ulang tahun dan lain-lain gitu. Ya mohon doanya ya Bapak Ibu ya, Pak Gatot sehat walafiat, amin, dan panjang usianya bisa terus menerus ya. Nanti insya Allah belajar mana rezeki bersama kita semua, amin ya Rabbal alamin. Nah itulah Bapak Ibu ya, pada saat kita berpikir baik dengan ada perasaan yang kuat, mewujud ada. Penjualan meningkat Bapak Ibu ya. Tadi malam yang saya berikan ke Bunda Pita itu ada 21 juta gitu ya, 21. Tapi ternyata jam 12 malam tambah jadi 27 juta gitu. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah gitu kan. Ditarik dengan ada emosi gitu kan. Emosinya emosi bahagia gitu kan. Nah, ternyata ada dua mata pedang Bapak Ibu. Hati-hatinya di sini. Saat kita bicara baik, saat kita merasakan membayangkan baik, cepat terwujud ada. Di sisi lain, karena ada dua sisi mata pedang Bapak Ibu, saat kita membayangkan hal yang tidak baik ditambah dengan perasaan takut, sedih, pahit, prosesnya juga lebih cepat. Nah, hati-hatinya di sini Bapak Ibu. Jadi hati-hati. Makanya selalu keren, doakan. Karena itu tadi pada saat ada LOP dengan perasaan itu cepat mewujud. Maka pada saat ada pikiran yang gugur itu kita harus langsung tangkis Bapak Ibu. Langsung untuk dirilis ya, dilepas. Muliakan, bahagiakan dia, muliakan ya Allah. Ambil air wudhu, sholat tobat, ambil air wudhu kan utala, baca Al-Quran yang kencang kayak nanti kan kita mau merilis kayak gitu. Untuk apa? Untuk memproteksi barangkali kita ada pikiran-pikiran yang lepas tidak baik. Ingat ya Bapak Ibu, 2 juta informasi per detik ya masuk ke dalam pikiran kita tak terkendali. Nah hati-hatinya maka kita harus imbangi dengan hal-hal yang baik dengan baca Al-Quran ya. Mohon izinnya saya ingin nanti di RFFLOP di grup ya ada membaca Al-Quran dari juz 1, 2, 3, 4, 5 ya sampai juz 30. Kemudian nanti siapa yang ambil bagian juz 1, bagian juz 2 gitu. Jadi ada absensi gitu. Silakan yang mau ambil gitu. Siapa yang mau ambil silakan. Misalnya seperti ini. Bunda saya minggu ini enggak, ya enggak apa-apa gitu. Kemudian nanti digantikan yang lain. Tapi kalau rayahan ya lebih bagus gitu kan. Misalnya saya saat ini masih tadarusnya ya juz 12. Saya isi juz 12. Saya ngisi di sana nama Susan gitu. Kalau udah selesai conteng, nah Bunda Pita misalnya juz 15 tulis.
kan masih baca nih beberapa hari ya. Nanti kalau udah selesai conteng, siapa lagi yang juz 1, siapa lagi juz 2. Ini adalah untuk kehati-hatian kita, untuk selalu dalam kondisi menjaga positif pikiran, feeling, dan hati kita. Yang insya Allah di sana banyak hadiah pahala untuk kita. Ini ya, mudah-mudahan besok terrealisasi ya. Mulai Jumat kita akan ada tadarus Al-Quran ya. Bukan one day one juz ya. Kita mungkin jusnya itu berdai-dai gitu ya, berhari-hari gitu kan. Ayat Sudi juz 7 ya. Nah, ada yang selamat ayat Sudi ya, jusnya 7. Untuk Bapak Ibu yang belum bisa membaca Al-Quran, enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Bapak Ibu misalnya, wah saya juz ini gitu kan. Misalnya saya milih juz 6, ayat Sudi kan juz 7, milih juz 6. Kok belum bisa membaca Arabnya? Latennya aja enggak apa-apa Bapak Ibu. Allah Maha tahu kok. Mau tahu ikhtiar Bapak Ibu gitu. Latennya dulu enggak apa-apa, nanti kebesaran nih saya enggak mungkin nih kayak gitu kan. Tetapi bagi orang lain mungkin Bapak Ibu. Nah, berarti yang dominan di dalam diri kita itu akhirnya enggak mungkin kayak gitu kan. Karena kita menarik hal-hal yang dominan ada di dalam diri kita. Contohnya seperti ini. Kita tuh enggak punya lapangan kapal terbang gitu kan. Kita enggak punya tempat parkiran kapal terbang gitu kan. Nah, kita LOP punya pesawat gitu kan. Misalnya ini kan terlalu tinggi ya gitu kan. Gitu kan. Nah, kita LOP-nya pesawat terbang gitu ya. Bukannya tidak bisa Bapak Ibu, bukannya tidak bisa, bukannya tidak boleh gitu ya. Bukannya tidak boleh, silakan. Tetapi dalam prosesnya bila itu bertentangan dengan batin Bapak Ibu, batin yang mengatakan bisa dan batin yang mengatakan tidak, itu terjadi di sana. Apa iya sih bisa gitu kan. Nah, tidak bisa nih kayak gitu. Akhirnya tidak bisa Bapak Ibu. Kayak gitu Bapak Ibu ya. Tetapi dalam proses LOP-nya, bila ada pertentangan batin antara yang batin mengatakan bisa dan yang ada yang mengatakan tidak bisa ya, saat kita ber-LOP yang terlalu besar itu, lalu batinnya mengatakan, ada yang mengatakan tidak bisa, itu benar-benar terjadi tidak bisa Bapak Ibu. Karena kekuatan dominannya di sana ya, pada saat ada bubur gitu ya, ada enggak bisa nih kapal terbang ya, iyalah secara logikanya gitu kan, mau parkir di mana gitu kan. Gitu kan. Akhirnya ya dominan gitu kan, dominan tidak bisa Bapak Ibu. Hasil LOP-nya tidak terwujud nyata. Nah, mungkin beda dengan orang lain ya, orang lain yang dia itu pengusaha pesawat terbang. Ya mudah aja ya, LOP pesawat mau tambah berapa karena linknya kan ada gitu kan. Jadi mudah terwujud ada ya. Nah, karena keyakinan dan kemampuan seseorang dalam menarik sesuatu itu ya, melalui proyeksinya itu berbeda-beda gitu Bapak Ibu. Jadi daripada kita keinginannya menarik sesuatu yang terlalu besar ya, lebih baiknya kita mulai menarik yang dari yang kita bisa ya, ditambahkan sedikit di atasnya gitu Bapak Ibu ya. Contohnya misalnya ya sih, kalau misalnya 5 miliar tiap bulan, nah sekarang kan sudah ada online, bisa Bunda Pita, bisa gitu. Karena kan saya pernah mengalaminya kayak gitu kan, pernah mengalaminya ya, bisa yakin gitu kan. Tapi mungkin ada Bapak Ibu yang memang enggak di online, mengatakan apa iya sih, saya ya 2 juta aja kali gitu kan, misalnya saya mungkin 20 juta aja gitu, saya 20 nih ya 20, dapatnya 20 gitu. Nah, disinilah ada letak di mana Bapak Ibu berpikir dan berperasaan yang dominan, itulah yang terrealisasi gitu Bapak Ibu. Untuk amannya, maka dari yang hal-hal kecil dulu. Kalau Ustadz Nas 5 miliar tiap bulan gitu kan, memang dari dulu kan, dari 6 tahun yang lalu, akhirnya terrealisasi sekarang. Dan link-linknya luar biasa. Kalaupun Bapak Ibu yakin 5 miliar tiap bulan, Kak sampaikan terus aja kayak gitu dah Bapak ya. Tentang yang
pesawat itu kan saya contohkan ya, karena kan kita kan di sini mau parkirnya di mana ya, di pian kali ya, atau di mana gitu kan. Ini yang pesawat, atau menjadi orang yang terkaya di dunia itu kan terlalu ngelik kayak gitu ya, di langit banget gitu. Jadi kita mending yang aman gitu kan. Kalau yang jumlah miliaran ya masih terjangkau lah seperti itu ya. Nah, baru kemudian nanti pada saat kita LOP, nanti kita tambah lagi, perbesar lagi, tambah lagi, perbesar lagi kayak gitu. Sambil bertahap kayak gitu Bapak Ibu ya. Jadi tidak ngos-ngosan gitu ya, tidak ngos-ngosan. Terlalu tinggi punya kapal terbang gitu kan. Punya bis juga belum gitu kan. Jadi bertahap gitu ya. Di sini contohnya seperti itu. Kemudian yang ke-9, Bapak Ibu, bagian yang seru ada di sini nih Bapak Ibu. Yang kita lakukan sekarang ini nih, ternyata rahasianya ada. Bagian yang seru dari LOP ternyata bisa di-co-create namanya. Dikompilasi ya, digabungkan gitu. Jadi bagian power ya dari LOP itu ternyata bisa di-co-create. Nah, meskipun Bapak Ibu kita sudah memiliki kekuatan yang powerful, yang yakin 100% LOP itu bisa terwujud nyata, ternyata bisa terwujud ada. Tetapi ternyata LOP itu bisa mewujud lebih dahsyat lagi apabila digabungkan dengan ada pikiran-pikiran dari orang lain, dari LOP orang lain, 2 orang atau lebih. Nah, di sini berapa nih? 160 lebih gitu kan, 150 sekian, 160 lah gitu. Jadi ada 2 orang atau lebih yang bersepakat untuk menarik sesuatu, ditambah dengan emosi yang positif, niat yang positif, itu akan mempercepat terwujudnya dari impian-impian itu berlipat-lipat kali lipat. Gitu Bapak Ibu ya. Tapi syaratnya nih Bapak Ibu, kita semua harus yakin. Karena yakin itu menentukan kunci utama. Sering saya sampaikan ya, yakin itu utama. Gitu Bapak Ibu. Yang paling menentukan kita mudah sekali terwujud nyata itu adalah yakinnya diri kita. Gitu Bapak Ibu. Nah, bagi yang tidak yakin akhirnya apa iya sih Bunda gitu kan. Nah, delkon akhirnya kan ada tereliminasi. Bapak Ibu lah yang di sini yang terkumpul ini orang-orang yang yakin Bapak Ibu. Dan akan mendapatkan bagiannya sesuai porsi keyakinan Bapak Ibu. Saya sering wanti-wanti, siang ada istirahat ya Bapak Ibu, siang ada jeda ya dari kegiatan, karena apa? Fisik biar fresh. Kalau saya terbiasa ndak istirahat siang, ndak apa-apa, udah terbiasa gitu kan. Tapi tergantikan ada waktu lain untuk istirahat gitu kan. Ya saya bisa mengatur diri saya, tapi Bapak Ibu yang belum terbiasa hal ini kan saya sarankan ada istirahat siang ya Bapak Ibu, nanti mau mendownload energi brilian gitu kan. Karena apa? Untuk menguatkan dari keyakinan itu Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu akhirnya mudah sekali ajaibnya. Nah makanya di privat RFF LOP ini banyak yang sudah kabul nih, banyak yang kabul LOP-nya, banyak sekali ya. Dari ada, mohon maaf ya, mohon izin saya sebutkan nama ya, mungkin banyak sekali yang belum juga tersebut, saya mohon maaf juga. Ada Bunda Ika, ada Bunda Akipa, Bunda Dewi ya, kemudian Bunda Asnidar ya, Bunda Dewi skincare-nya menaik luar biasa, Bunda Dian tiap hari, Bunda Dian Magelang ya, buka rumah makan Masya Allah. Karena apa? Karena ada co-create LOP, apalagi ada poster doa. Di sana kan ada co-create itu, ya, poster doa ya untuk bareng-bareng di Ayaswi, mohon sukseskan, mohon sehatkan, gitu kan, di doakan, gitu kan. Di sana ada co-create dari rasa kita untuk bisa sabar. Kemudian bertawakal kepada Allah. Ini nanti masuk ke gua keajaiban. Baca Al-Quran, dekati Allah, pesan keajaiban, minta ibanya Allah. Lalu kemudian Bapak Ibu syukuri keadaan terendah itu. Syukuri Bapak Ibu. Munculkan hal-hal baik di dalam tubuh Bapak Ibu yang masih dalam kondisi yang sehat lah, yang masih normal lah, itu syukuri Bapak Ibu.
Jadi jangan fokusnya kepada kekurangan, tetapi fokuslah kepada kelebihan Bapak Ibu. Nanti akan membentuk energi besar pada diri Bapak Ibu. Karena keadaan yang terendah yang disyukuri itu energinya menaik. Di dalam kehidupan kita itu ada enak ndak enaknya. Ada bahagia juga tidak bahagianya. Tetapi pada saat kita tidak bahagia, saat kita ada tumbukan, kita berada di titik terbawah. Kelihatannya kita masih ada di titik terbawah nih. Tetapi kita, ya Allah, terima kasih ya Allah. Dengan seperti ini ya Allah, hamba memahami sekali ya Allah. Dengan seperti ini saya paham bahwa pada situasi seperti ini saya harus banyak memuliakan orang lain. Saya merasakan betapa orang di titik terendah itu seperti ini. Nah, empatinya ada, gitu kan. Jadi Bapak Ibu, energinya malah makin besar, doa-doanya bisa melangit. Masuklah ke dalam gua keajaiban. Mohon perhatian kepada Allah, tingkatkan takwa, munculkan ada berbagi kepada sesama. Seperti jalan sudah tertutup semua, ya sempit rasanya, ya. Seperti semuanya itu tidak ada celah cahaya, tetapi Bapak Ibu bisa gerakkan untuk mendoakan orang lain. Bapak Ibu bisa gerakkan anggota tubuhnya untuk bersedekah. Bapak Ibu untuk gerakan orang lain membuat orang lain bisa bahagia. Sedekah lakukan. Kemudian coba minta maaf kepada anggota keluarga. Bisa jadi ada terumbu karang yang terkoyak di sana. Ada terumbu karang suami istri. Coba lihat, adakah perasaan mereka yang terluka oleh sikap sifat dari diri kita, Bapak Ibu. Lihat, adakah perasaan dari anak-anak kita yang terluka karena lisan kita yang tak terjaga. Sering ngomong dengan membentak, sering ngomong dengan nada yang tidak menyenangkan. Coba lihat itu. Lihat koreksi dalam diri kita. Kita merasa merasa bahwa kamu tuh punyaku, kamu itu milikku. Ngomongnya ngegas, ngomongnya uring-uringan. Padahal mereka semua titipan Allah. Bagaimana titipan Allah? Kita harus merawatnya. Kalau merawat berarti ngomong harus hati-hati. Kan seperti itu. Tapi karena bawah sadarnya adalah aku, ngomongnya menjadi menekan, ngomongnya menjadi ngegas dan uring-uring. Nah, inilah yang perlu dikoreksi. Coba, barangkali ada perasaan anak-anak kita yang terluka. Minta maaf sama mereka. Dengan apa? Dengan ngomongnya diperhalus. Dengan wajah kita yang kita tampilkan dengan cerah, tidak dengan ditekuk-tekuk. Dengan wajah yang ceria, dengan ada senyum saat bicara. Yang sebelumnya saat kita bicara seperti ada raut muka marah dan memerah. Coba sekarang ganti. Anak-anak kita berikan senyuman untuk mereka. Inilah Bapak Ibu semua. Saat kita tumbukan terjadi ada pada diri kita. Barangkali dulu pun kita tuh menumbuk orang lain gitu Bapak Ibu, terutama keluarga kita. Ya. Maka terima keadaan tidak mudah ini dengan lapang dada dan bersyukur karena ini pensucian dari Allah, pembersihan. Ya. Allah nanti akan memberikan bersih di batin kita karena kita sudah lapang. Ya Allah, saya terima, saya dicuci seperti apa, saya terima ya Allah, saya mau gitu kan. Nah, itulah kesabaran dari Bapak Ibu. Di balik dari sabar itu ada syukur, ya, kemudian ada rasa nyaman dan ikhlas. Dan di sanalah ada rencana Allah yang terbaik. Lalu terjadilah ada bahagia tanpa syarat. Dan kemudian Bapak Ibu mudah sekali ajaib. Tapi infonya Bapak Ibu, prakteknya tidak mudah seperti itu. Di luaran Bapak Ibu, di luaran prakteknya tidak mudah. Kabar baiknya, good news-nya di RFFLOP, khususon Arta MR, ternyata semua mudah Bapak Ibu. Karena apa? Berjamaah. Kita bareng-bareng. Di sini membersihkan jendela buram kita. Kita bersama-sama memunculkan cermin ajaib. Kalau di luaran tidak mudah memunculkan cermin ajaib, tapi di sini begitu mudah. Karena roh kita yang mempunyai kekuatan besar di dalam diri kita udah ditundukkan dengan membaca Al-Quran berjamaah.
Saat berjamaah terasa ringan dan mudah. Terasa ringan dan lapang karena batang pohon yang begitu besar dibawa bareng-bareng. Bayangkan, kita mempunyai ada batang pohon yang melintang begitu besar di depan kita. Kalau kita bawa satu orang itu betul tidak bisa pindah itu batang pohonnya. Tetapi saat bareng-bareng semuanya membaca, semuanya bergerak, semuanya melantunkan bacaan-bacaan yang indah, terjadilah keajaiban. Batang pohon yang besar itu terangkat dan berpindah ke lain tempat. Kita pun kemudian bisa melaju kembali. Inilah Bapak Ibu semua keajaibannya dari berjamaah. Nah, berjamaah Bapak Ibu, kita perlu ada pengorbanan. Tanpa pengorbanan, tanpa perjuangan, tidak akan ketemu berjamaah. Bapak Ibu ada pengorbanan waktu, pengorbanan finansial, pengorbanan dari energi, tenaga. Saya Bunda Pita, Bunda Dina pun ada pengorbanan banyak Bapak Ibu. Banyak yang dikorbankan untuk kebersamaan kita. Maka kita bersyukur di sini. Bersyukur bahwa dengan ada kebersamaan ini membentuk energi yang sangat besar Bapak Ibu. Ada cahaya yang sangat besar yang di sana dikabarkan ada banyak malaikat yang ikut mengaminkan doa kita. Mengaminkan dan melihat lalu melaporkan kepada Allah, si A, si B, si C, mereka semua ada di majelis, mereka semua berdoa, mereka semua memohon. Allah bertanya, apakah mereka semua takut kepada neraka? Iya ya Allah. Apakah mereka semua meminta surga? Iya ya Allah. Berikan mereka semua surga. Apakah mereka semua takut sama neraka? Iya ya Allah, mereka semua takut sama neraka. Hindarkan mereka dari neraka. Kata Allah seperti itu Bapak Ibu. Jadi indahnya kebersamaan Bapak Ibu. Kita saling berkorban Bapak Ibu. Bukan Bapak Ibu saja. Kita semua berjuang. Kita semua ada pengorbanannya. Jadi kita syukuri saat ini ya, yaitu dengan memohon kepada-Mu. Mari Bapak Ibu kita rutinkan membaca surat percepatan rizki, yaitu surat Al-Baqiyah, untuk memberikan nur pada ruh kita. Karena ada kekuatan besar kita di sana, kekuatan terbesar kita ada di nurani yang nanti bisa mengendalikan feeling, mengendalikan perasaan kita, mengendalikan pikiran kita pada hal-hal yang baik saja. Rasulullah sampaikan ada segumpal daging di dalam diri manusia yang apabila itu adalah baik, maka seluruh tubuhnya, seluruh bagian tubuhnya adalah baik. Satu gumpal daging itu, satu gumpal darah itu ya, satu gumpal bagian di tubuhnya itu adalah nurani itu Bapak Ibu. Banyak yang ada menafsirkan ya bisa jadi hati, ya bisa jadi jiwa, bisa jadi adalah nurani. Ya, wow, alam apa itu artinya? Yang terpenting adalah di dalam diri kita biar ada kekuatan kebaikan, ada kekuatan yang di sana terus-menerus berjuang kepada kebaikan itu tanpa kenal lelah. Terus-menerus tidak berputus asa, terus-menerus yakin kepada-Mu. Itulah ketangguhan kita semua, insya Allah dalam menghadapi ujian-ujian dan juga persoalan apapun. Nanti, keren, mudah semuanya, seperti celing, baik semuanya. Apa sekarang yang membuat Bapak Ibu tidak mudah? Coba katakan, ya masalah, kamu kecil, ya persoalan, kamu kecil, yang besar. Karena kamu kecil, maka kamu pergilah dengan mudah. Dan digantikan adanya cahaya dari Allah adalah kebahagiaan, yaitu seling ajaib. Itu ya Bapak Ibu ya. Semua sekarang ini sudah tidak ada persoalan. Semua ajaib. Besok bergerak dengan ringan. Besok semua untuk beraktivitas dengan bahagia. Tugasnya adalah berkeliling, memuliakan. Bapak Ibu itu Ferrari, Bapak Ibu itu mobil Ferrari.
bukan mobil bangunan. Jangan mau sedih Bapak Ibu, jangan mau kepahitan, jangan mau Bapak Ibu terbebani dengan persoalan-persoalan yang sekarang ini ada. Jangan mau, lepaskan, rilis, lepaskan. Ya. Kemudian di-forget, dimaafkan kejadian masa lalu dan di-forget, dilupakan, di-forget, dilupakan, kemudian di-forget, dimaafkan, agar Bapak Ibu ringan. Persoalan apa sekarang yang ada di dalam diri Bapak Ibu, lepaskan kepada ya. Insya Allah itu Bapak Ibu semua kita menyamakan frekuensi dalam kebahagiaan. Para aulia, para orang soleh tidak pernah sedih. Sedihnya adalah kalau agama kita dihina, kalau ada nabi kita dihina, kalau ada hal dunia tidak ada sedihnya, semua berbahagia. Ada ujian pun bahagia, ya, Masya Allah. Jadi luar biasa ya. Kita tiru energinya para aulia, ya, energinya para nabi yang pantang menyerah, yang terus maju, ya. Walaupun ada di dera persoalan, terus bersyukur kepadamu dan bersabar. Demikian ya Bapak Ibu semua, semoga memotivasi. Ada 9 pendongkrak LOP kita nanti mudah terwujud ada. Endingnya adalah Bapak Ibu untuk selalu bahagia tanpa syarat, ya, insya Allah. Insya Allah ya Bunda Ajeng Mayana, ya, sama-sama. Mudah-mudahan ya serasa di surga ya, Masya Allah Bunda Mayana ya. Terima kasih Bapak Ibu semua kebersamaannya. Inilah majelis taklim kita, majelis ilmu kita ya. Untuk kita terus-menerus nih Bapak Ibu, untuk poster jangan bosan-bosan ada di sini, dan ajak-ajak ya Bapak Ibu. Ajak-ajak saudara kita, teman kita yang belum ada di sini. Bapak Ibu yang mau terus untuk dimunculkan aneka keajaibannya, ayo untuk kita ikut ya menyebarkan ilmu magnet rezeki ini dengan cara mengajak dan memperkenalkannya, lalu bisa berlatih bersama di sini. Maka nanti Bapak Ibu akan diteguhkan posisi Bapak Ibu. Allah sudah janji ada di surat Muhammad ayat 7 ya. Insya Allah. Jadi nanti kita LOP-nya pun itu akan semakin menggulung, memudah terwujud ada. Bersamaan makin banyaknya anggota dari majelis kita ini yang semakin membesar, yang semakin bertambah. Jadi bertambah mudah pula nanti kita akan terrealisasi hajat-hajat kita ya. Kalau tidak kita sendiri yang bergerak, siapa lagi ya? Kalau kita sendiri yang tidak saling bantu, ya siapa lagi ya? Maka semuanya mengajak nih ya. Besok satu orang mengajak satu orang yang lainnya, besok lagi mengajak lagi. Ya Bunda, mengajaknya enggak mudah. Ya yang penting kan mengajak aja. Wilayah tersentuh hatinya kan itu wilayah Allah kan. Yang penting kita menyampaikan dengan hati gitu kan. Nah sambil kita doa semoga Allah sentuh hatinya gitu kan. Akhirnya mau berlatih bersama-sama gitu ya. Bismillah, mari Bapak Ibu kita lanjutkan ya. Setelah kita ada tausiahnya yang cukup panjang ya, hampir jam 10, Masya Allah, karena saya memang kalau di pending ini nanti tidak menyatu ya. Jadi kita selesaikan, dan alhamdulillah ada 9 poin ya pendongkrak dari LOP mudah terwujud ada ini. Mudah-mudahan diserap dengan baik. Insya Allah nanti ada rekamannya dan saya share secara privat ya. Nah selanjutnya Bapak Ibu adalah untuk kita memberikan makanan untuk rohani kita ya. Jadi saya sudah selesaikan dulu ya rekamannya. Nanti kita lanjut untuk mengisi ya makanan, mengisi nutrisi ada di batin kita untuk mewujudkan banyak cahaya di nurani kita agar